Assalamualaikum Mang Gus Soleh ini. Ini mau nanya ini Mang, tadi tentang letak niat ya. Jadi dalam berwudu niat disertai pada kalau tidak salah tadi dan juga dalam kitab fikih ya, fikih bermadzhab Imam Syafi'i, kita niatnya itu pas kita membasuh muka gitu. Nah, ini pertanyaan saya, apakah ini untuk sekedar membuka wawasan kita ya. Kita mengetahui saat ini ada berbagai mazhab dalam fikih. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Maliki yang terkenal ya, yang kita jadikan rujukan itu. Nah, dalam masalah niat ini, apakah semua para imam mujtahid tadi itu sepakat bahwa niat harus diletakkan pada saat bersama-sama dengan membasuh muka ya, ataukah ada imam lain yang berpendapat misalnya sebelum wudhu juga kita niat itu sudah termasuk sah wudhu kita gitu, atau seperti apa ya? Ya, matur suwun. Silakan Bang. Nanti mohon ditambahkan memang yang lain ya. Niat di dalam mazhab Syafi'i itu Imam Ghazali dengan begini kan berarti kita tahu Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'iyah ya. Itu memang diajarkan ada tempat-tempat tertentu. Tapi saya pernah memperoleh informasi, memperoleh pendapat, misalnya Pak Yai Quraisy Shihab. Nah, itu beliau mengambil niat itu bisa bareng dengan pekerjaannya. Nah, kalau Imam Syafi'i kan harus dilafalkan, lalu yang penting adalah dilintaskan di dalam hati, juga tempatnya tertentu. Tapi Pak Yai Quraisy Shihab ini contoh-contoh dalam hal berpuasa. Kalau Imam Syafi'i kan jelas waktu niatnya mulai dari huruf habis masuk waktu maghrib sampai fajar shodiq, sampai adzan subuh. Nah, itu niatnya di dalam hati dilintaskan. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan habis sanati fardhalillahi ta'ala. Tapi beliau menyampaikan bahwa niat itu cukup dihukumi dia berniat sekalipun tidak melakukan apa-apa, asal dia sahur. Jadi sahur itu sudah cukup, itu niat bagi orang yang sahur itu niat puasa. Nah, tapi saya tidak tahu ini mazhabnya mazhab apa. Nah, kalau di mazhab Imam Syafi'i kan jelas. Nah, saya kira ini suatu pendapat ulama yang meringankan bagi umat Islam yang tidak belajar banyak tentang bagaimana sahnya niat. Jadi cukup dia sahur, itu sudah dihukumi dia berniat sahur, berniat puasa. Atau cukup dia mandi besar gitu ya, nggak pakai niat. Cukup dia mandi besar, saya habis junub, tapi tidak dilintaskan di dalam hati, lalu itu sudah dihukumi sah mandinya, karena dia melakukan perbuatannya. Nah, itu yang bisa saya tambahkan, Bang Solihin. Mungkin ada ngomong yang lain. Ini mungkin memang di kitab, penjelasannya di kitab Mizanul Kubro ya, perbandingan mazhab yang 4 itu. Barangkali Imam Mumu juga ada tambahan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Bang Mumu. Sedikit ya, saya ada tambahan yang terkait dengan wudhu. Di antara 4 imam madhab itu, yang memasukkan niat sebagai rukun wudhu itu 3 imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Hanafi tidak memasukkan niat sebagai rukun wudhu. Jadi artinya ketika dia sudah berwudhu, maka itu sudah termasuk di dalamnya niat. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam mazhab Hanafi itu yang termasuk rukun wudhu itu ada 4. Yang pertama membasuh wajah,
kedua membasuh tangan, ketiga mengusap kepala, dan yang keempat membasuh kaki. Tertib dan niat itu tidak masuk ke dalam rukun wudu dalam mazhab Hanafi. Kemudian dalam mazhab Imam Malik itu ada 7 malahan tambahannya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kan ada 6 ya rukunnya. Rukun wudu kan rukunnya. Rukun wudunya itu hampir sama dengan mazhab Imam Syafi'i, hanya ada tambahan 1, menggosok-gosokkan. Jadi kan kalau Imam Syafi'i asal air mengalir ke bagian anggota wudu dan tidak ada penghalang yang bisa menghalangi jatuhnya air ke kulit kita, nah itu kan sudah dihukumkan sah. Tapi kalau Imam Malik itu menggosok-gosokkan anggota wudu pada saat berwudu itu dihukumkan rukun. Jadi Imam Malik itu rukun wudu itu ada 7. Nah Imam Syafi'i rukun wudu ada 6. Ya sebagaimana yang sudah kita tahu ya. Di antaranya itu tambahan selain membasuh wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki adalah niat dan tertib berurutan. Dan Imam Ahmad itu sama dengan Imam Malik, rukun wudunya ada 7. Nah masalah menempatkan niat wudu itu memang di antara ulama yang 3 ini, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i itu yang merukunkan niat di dalam berwudu. Posisi niatnya memang di saat membasuh wajah. Mungkin sementara itu yang saya tahu. Mungkin ada tanggapan dari ngomong yang lain. Terima kasih. Oh, berarti kalau orang wudu ya, yang antri tadi yang menggosok-gosok tangan sampai lama itu berarti mengikuti Imam Malik ya? Saya dosa dong ya. Sudut berarti saya. Aduh. Bener berarti. Nah, kalau enggak sebelum wudu saya bilang ikut Imam Syafi'i aja kali ini. Ya, cukup ya, Mang Solihin. Kita pindah ke Mang Gatot, kita tunggu-tunggu. Mang Gatot, silakan Mang Gatot. Alhamdulillah nih saya bisa ngaji lagi. Karena kebetulan saya rumah di Bogor, di Ciamas, kantor di Tangerang. Jadi biasa berangkat subuh, pulang malam gitu. Nah sekarang ada berkahnya WFH nih jadi bisa ngaji lagi gitu. Yeah. Biasanya saya ngajinya ini lewat radio aja. Jadi kalau di subuh itu ada radio Wadi FM namanya. Itu punya Habib siapa mungkin Mang Mumu tahu nih. Habib siapa di Ciawi. Itu referensi bagus lah untuk Jabodetabek, wilayah Jabodetabek kalau untuk pengajian kita yang aswaja ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kebanyakan kan kayak Fajri atau satu lagi tuh Roja itu kan radio-radio yang bukan aswaja banyak kan. Itu mungkin salah satu referensi saya kalau subuh ngajinya pakai itu. Nah kalau untuk masalah tadi yang pertanyaan, kebetulan tadi pertanyaan saya udah ditanyakan sama Mang Doni dan sudah dijawab sama Mang Haji Soleh gitu. Ini nasibnya kalau nanya terakhir nih, jadi pertanyaannya ternyata udah ada yang jawab, udah ada yang nanya dan udah ada yang dijawab. Tapi saya mau klarifikasi juga mengenai ini tadi doa sebelum membasuh tangan ya, yang Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Nah itu saya kebetulan saya mendawamkan sebelum sholat itu sebelum niat sholat sebelum niat setelah baca Qul a'udzu birabbin nas saya dawamkan baca doa ini Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun gitu. Nah itu gimana tuh tanggapannya? Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Mang Gatot, jangan khawatir Mang Gatot. Saya banyak waktu Mang Gatot. Nanti ini pembicara, saya ganti suatu saat hari apa saya suruh kumpul untuk Zoom. Saya masukkan on air ke radio juga. Nah, silakan Mang Soleh. Pertanyaannya tadi barusan anak saya datang jadi kurang begitu menangkap pertanyaannya. Jadi doa Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Bagaimana pertanyaannya persisnya Mang Gatot? Mohon diulangi.
Oh iya, doa ini saya dawamkan sebelum sholat. Saya baca sebelum sholat, saya dawamkan baca doa ini gitu. Ya. Nah ini gimana mengenai Bagus, doa ini bagus. saya baca sebelum sholat itu. Bukan Karena sebelum itu wudu gitu. Ya, karena itu diajarkan juga oleh Ustadz. Ustadz Ahmad Zaini Dahlan pernah memberikan ajaran gitu di antara doa sebelum sholat itu adalah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Kalau Imam Ghazali ini nanti akan mengajarkan membaca surat An-Nas, Man. Iya. Jadi sebelum sholat, sebelum niat nih, baca An-Nas kalau Imam Ghazali. Nah, tambahkan dengan doa itu diajarkan oleh, saya pernah dengar dari beliau, Mama Ahmad Zaini Dahlan, Mama Elon, doa itu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Lalu ada doa lagi di Al-Adhkar, Allahumma atini afdhola ma ataitaka ibadaka sholihin. Ya Allah, datangkan kepadaku keutamaan-keutamaan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Lalu ada lagi Yai Ahmad Siddiq, lewat putranya namanya Gus Firjon, itu beliau berdoa begini, Ilahi, anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang menjadi maksud tujuanku sholat ini. Waridoka dan ridho Engkau matlubi, aku cari-cari, aku tuntut untuk mencarinya. Nah itu diantara doa-doa rangkaian sebelum sholat. Bagus itu Mas Gatot, mangga dipraktekkan terus. Yeah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ada lagi yang mau nambahkan? Pertanyaannya, orang pertamanya udah habis ya. Oh, tidak ada ya. Ya, closing-nya itu seharusnya ya. Mayoritas kita itu di Indonesia mayoritas Muslim. Dan saya pikir pada sholat juga ya, mayoritas juga ya. Jadi kayak semakin budaya, kayak budaya udah sholat. Jadi seharusnya kalau kita mempraktekkan doa itu, tingkat korupsinya akan berkurang ya, tingkat mencurinya, menipunya akan berkurang ya. Tapi di tempat kita itu menjadi penyakit yang luar biasa itu. Sampai ke semua sektor itu terjadi seperti itu. Semoga kita bisa mengamalkan yang kita ngaji. Untuk pribadi saya memang ngaji ini nanti kita dawamkan, entah saya belum tahu sampai kapan kerja di rumah ini, Mang Gatot ya. Nanti kita mudah-mudahan istiqomah, Mas Erno. Mudah-mudahan ya, istiqomah. Karena nanti kita pikirkan waktu yang tepat. Kalau di masjid saya ini tadi lagi rapat untuk ngajinya pakai Zoom juga. Jadi tapi saya nggak ikut hari ini. Itu bahkan membagi sembakonya saja kita lagi pikirkan. Jadi tidak boleh. Selama ini kita pakai itu, Mang, pakai kupon duafa itu pada datang. Kita ribuan, soalnya kalau ribuan agak berat kalau kita ngumpul semua nanti, karena polisi sekarang di Bogor kan sudah menjaga-jaga ya, dibubarkan kalau ada ngumpul-ngumpul dibubarkan. Itu juga pakai Zoom juga. Coba nanti kita pikirkan. Ada Mang Rijal tanya di chat, tapi saya kurang begitu jelas maksudnya bagaimana pertanyaan itu. Mungkin diulangi lagi secara online saja. Oke. Mas Erno, pertanyaan istri. Ini coba saya ulang aja pertanyaannya ya. Mungkin karena malu kita semua cowok, jadi Mbak Ana nanya lewat chatting. Jadi punten nanya Ustadz Soleh terkait niat baik lain selain lillah. Apakah bisa niat lain tersebut dirubah menjadi doa sebagai akibat keberkahan dari ibadah utama dengan niat murni lillah yang sedang kita lakukan? Apakah itu masih termasuk mengganggu niat lillah kita? Maksudnya bagaimana ya merubah niat lillah sebagai akibat keberkahan dari ibadah yang utama? Ini yang saya tidak mengerti. Merubah niat lillahnya bagaimana maksudnya? Atau suaranya saja bisa masuk, Mang tidak usah. Mungkin maksudnya begini, bagaimana tadi kan dikatakan misalnya niat kita pengen
diberi rezeki yang banyak misalnya gitu. Dalam keinginannya itu. Nah, boleh enggak kalau kalau dimasukkan ke dalam niat lillahi ta'ala itu kan mencampuri. Nah, bagaimana kalau masukkannya dalam doa gitu, mungkin itu pemahaman saya gitu. Jadi itu memohon rezeki itu dalam doa gitu. Mang Aib, betul kata istri Mang Aib. Oke. Apakah mengganggu tetap menjadi itu menjadi. Ya itu pertanyaannya itu Mas Aib. Saya juga nggak ngerti tadi petisi tanya, saya bilang langsung chatting aja. Iya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya itu kurang lebih apa yang disampaikan oleh Ustaz Aib tadi. Ya. Oke. Jadi niatnya itu lalu digabungkan di dalam doa kita ya. Misalnya supaya dapat rezeki yang banyak, yang manfaat, barokah, tanpa usaha yang terlalu berat, gitu ya. Kalau menurut saya sih tidak apa-apa, karena doa juga doa silahul mukminin, doa itu senjatanya orang mukmin, dan kita diperintah oleh Allah berdoa itu bagian dari ibadah juga. Berdoa itu sekali lagi bagian dari ibadah juga. Nah, bahkan berdoa itu kalau meminta, kita disunnahkan untuk berdoa yang puncak begitu. Misalnya kalau minta surga, jangan hanya minta surga yang paling rendah, tapi surga yang paling tinggi. Kalau bisa surga yang mintanya itu surga yang bisa dekat dengan Rasulullah, misalnya begitu. Nah, itu memang diperintah di dalam aturan-aturan doa. Hanya saja keikhlasan niat lillah itu mungkin jangan dicampur dengan ketika kita mau melaksanakan. Jadi doa itu biarkan bagian dari doa, yang itu juga merupakan perintah dan bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa itu. Tapi ketika melaksanakan, selalu bersihkan niat kita itu lillah, terus bersihkan dari niat-niat yang lain. Walaupun kita berdoa gitu ya. Misalnya dalam doa itu seperti itu tadi, niat untuk dapat rezeki yang banyak, barokah, manfaat, bighairi ta'abin, bahkan ada lafal doa itu bighairi ta'abin, tanpa usaha, wala masyakotin, dan tanpa sulit. Itu rangkaian doa yang diperintahkan juga oleh Rasulullah. Tapi jangan dimasukkan ketika kita bekerja. Nah, ketika kita bekerja, ya Allah, ya Rob, saya ingin bekerja ini ikhlas hanya untuk Engkau. Masalah rezeki yang nanti akan diperoleh dari pekerjaan ini, mohon ya Allah, seperti yang saya doakan di dalam sholat-sholat saya, misalnya gitu, ditambahkan gitu. Supaya lillah kita itu benar-benar lillah dan tidak tersisipi oleh niat-niat yang lain. Disertakan mungkin menjadi tidak apa-apa. Nah, memang semua di dalam hal membersihkan niat lillah itu memang kita semua harus belajar bareng-bareng. Saya juga masih belum mendapatkan bagaimana yang benar-benar bersih lillah itu seperti apa. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mang Aib nambahkan tadi, karena bisa menangkapnya. Baik, ini yang saya istilahnya saya praktekkan aja ya. Menurut saya itu kalau niat lillah itu adalah merupakan goyah dari semua amal yang baik, karena amal yang buruk itu tidak bisa dan tidak boleh diniati lillah gitu ya. Maksiat itu tidak boleh diniati lillah. Tetapi selama amal itu tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tidak melanggar undang-undang, tidak menyakiti dan merugikan orang lain, itu harus kita niatkan lillah. Itu bukan hanya amal, tetapi juga niat, istilahnya keinginan gitu. Keinginan. Jadi keinginan kita yang baik-baik apapun itu kita niatkan lillah, nah, gitu. Seperti tadi ingin
mengajak anak, misalnya mengajak anak untuk sholat, terus kita supaya dilihat oleh anak bagaimana sholat kita, itu kan mengajar anak praktek sholat ya. Nah, itu niatkan lillahi ta'ala. Jadi mengajar anak untuk mencari keriduan Allah atau mengikuti perintah Allah, mengajar anak, karena anak kita harus dididik. Kemudian juga kalau bagaimana supaya membersihkan ria dan sebagainya, ujub, takabur, itu ya saya mempraktekannya itu yaitu billah. Jadi dirasakan saja di dalam hati bahwa saya bisa mengajak anak, bisa memperlihatkan sholat saya kepada anak, itu saya bisa seperti ini itu bukan kemampuan saya, tapi ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. La haula wala quwata illa billah, itu untuk membersihkan riaknya tadi. Itu kalau saya seperti itu. Jadi ingin apapun goyahnya itu goyahnya tujuan akhirnya itu lillah gitu. Jadi keinginan yang lain silahkan gitu. Asal tidak melanggar aturan Allah dan Rasul. Itu tadi. Makasih, Mas. Ya. Wah, saya kira Makasih, Mang Ijin. makasih. Saya kira penutup yang sangat bagus itu ya. Jangan sampai ada juga ya. Tapi kalau diteruskan jadi panjang karena saya ada satu tapi besok lagi lah. Mang Mumu ngacukan tangan tadi. Mau menambahkan lagi. Saya ternyata tuh luar biasa kalau semuanya ngaji itu jadi bagus ya. Jadi apakah materinya kita perpendek, kemudian diskusinya kita perpanjang nih akhirnya. Oke, ya. Silakan, Mang. Sedikit ya. Imam Ibnu Athaillah ya dalam kitab Hikamnya beliau mengatakan sawa ikul himam la tahriku. Kurang keras mengumu, kurang keras. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya beliau mengatakan sawa ikul himam la tahriku aswarul akdar. Jadi kekuatan himmah, kekuatan cita-cita, keinginan itu tidak akan mengoyak tirai takdir. Jadi yaitu tadi betul kata Mang Aib, memang goyah dari niat kita adalah memang karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau keinginan-keinginan itu bagian dari sifat manusiawi kita yang memang secara fitrah kita memang banyak keinginan. Tapi sekali lagi Ibnu Athaillah mengatakan bahwa sawa ikul himam la tahriku aswarul akdar, itu yang harus kita jadikan prinsip. Kekuatan himmah, keinginan itu tidak akan sedikit pun tidak akan mengoyak tirai takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya. Alhamdulillah rabbil alamin karena